Selamat siang. Sore telat 3 menit. Oke, kita lanjut. Kemarin kita sudah bahas tentang kompetensi ya, yaitu JSA, Jadi JSA ini langkah-langkah untuk melakukan pekerjaan kita di ruang terbuka, agar pekerjaan itu bisa dilakukan dengan aman, sehat, dan selalu. Lalu local take out. Mungkin ada potensi bahaya, yaitu terpaparnya energi ya, yang tidak diinginkan. Energi ini macam-macam, angin, industri, atau di ruang terbatas seperti tangki, energi dari aliran zat cair, tapi isi tangki mungkin air atau bahan kimia atau minyak kimia. Jangan sampai dan dalam pekerjaan lalu ada yang lupa terkait keselamatan pekerjaan di open space. Jadi tentunya ada undang-undang nomor 1 tahun 2010 dan Desain Hukum Kerja, dan juga seluruh regulasi yang terkait dengan Nah, hari ini kita akan membahas 4 materi untuk 4 unit kompetensi. Yang pertama, memasang sistem ventilasi di ruang terbatas. Yang kedua, penilaian perubahan kondisi kerja di ruang terbatas. Yang ketiga, prosedur komunikasi. Dan yang keempat, ruang stabil. Oke, kita langsung ke unit kompetensi yang pertama. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan terkait materi yang kemarin. Kalau nggak ada, kita langsung aja ya. Memasang sistem ventilasi di ruang. Pak Mario. Ya. Ada suara musik. Hah? Oh, ada suara musik. Nah, terganggu kan? Iya. Timut kok namanya. Iya.
Iya. Ya, suara musiknya nyaring betul soalnya. Pak Mario ngomong nggak? Masa sih? Tadi saya rekaman, suara musiknya malah nggak kedengeran di rekamannya. Oke, kita lanjut ya. Memasang sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di ruang terbatas. Nah, ini ada 3 elemen kompetensi ya. Yang pertama, merencanakan pemasangan sistem ventilasi di ruang terbatas. Yang kedua, mempersiapkan pemasangan ventilasi di ruang terbatas. Yang ketiga, melaksanakan pemasangan ventilasi. Yang kedua, mempersiapkan. Yang ketiga, melaksanakan pemasangan ventilasi di ruang terbatas. Jadi ventilasi ini aliran udara ya. Ya kita tahu namanya ruang terbatas. Itu untuk aliran udaranya ya terbatas gitu ya. Dan bahkan tidak ada karena didesain bukan untuk tempat kerja. Ya contoh paling gampang adalah tangki. Ya. Di tangki itu mungkin nggak ada jendela, nggak ada pintu ya. Adanya lubang mungkin untuk kita masuk apakah dari bawah atau dari atas. Nah, jadi di dalam tangki tentunya kalau kita ada pekerjaan untuk dilakukan, maka kita harus mempersiapkan sistem ventilasi. Yang pertama, supaya terjadi aliran udara, sehingga ruangan dalam tangki tersebut tidak terlalu panas. Gitu. Yang kedua, ada terpenuhinya kebutuhan oksigen. Ya. Jadi oksigen tetap ada, sehingga kita tidak perlu memakai alat bantu ya seperti SCBA. Nah, untuk memasang sistem ventilasi ini, kita harus melakukan identifikasi ya kebutuhannya, yaitu merencanakan pemasangan sistem ventilasi di ruang terbatas. Ini terdiri dari 3 kriteria unjuk kerja. Jenis-jenis ventilasi dan perlengkapan pemasangan ventilasi yang dibutuhkan di ruang terbatas diidentifikasi. Jadi kira-kira bentuk ventilasi apa yang dibutuhkan. Jadi bisa aja ventilasinya secara natural ya, atau secara alam. Mungkin aja ruang terbatas itu ada tempat masuknya 2 tempat. Ya. Nah, kita buka, dan kemudian sehingga akan terjadi aliran udara ya dari tempat masuk yang di bawah ke yang di atas. Karena biasanya di dalam tangki itu tentu ada tekanan ya. Betul. Kemudian tekanan dengan dibukanya tempat masuk itu, maka udara akan mengalir keluar. Lalu kalau saat udara mengalir keluar, akan terjadi satu ventilasi. Nah, sehingga tempat masuk yang satu lagi akan ditarik, sehingga udara ketarik dari situ, yang satu dikeluarkan dari tempat tempat masuk yang 2. Karena ada 2 kan. Jadi yang satu berfungsi sebagai tempat keluar udara, yang satu berfungsi sebagai tempat masuk. Nah, ini akan terjadi secara alamiah karena tekanan udara yang keluar tentu akan menarik udara dari dalam gitu. Lalu yang tempat masuk yang satu akan ketarik sehingga udara masuk dari situ. Nah, ini namanya ventilasi natural atau alami. Tapi untuk ventilasi alami ini mungkin pergerakan udara tidak akan banyak ya. Dan mungkin confined space atau ruang terbatas tersebut masih terasa panas. Jadi
langkah selanjutnya atau pilihan selanjutnya bisa kita gunakan ventilasi buatan. Jadi kita bisa pasang blower. Jadi blower itu akan seperti kipas angin gitu ya, kipas angin yang besar. Nah, jadi kita taruh di satu pintu masuk ya, atau lubang masuk. Kemudian yang satu lagi kita pasang exhaust ya. Jadi sama kipas anginnya, cuman dia kita balik sehingga dia menghisap udara. Kalau mungkin satu cukup aja. Dengan blower pun dia akan menghembuskan udara ke dalam, lalu udara ini akan mencari, akan terjadi tekanan di dalam tangki, dan kemudian dia akan mencari jalan keluar. Karena ada satu lubang masuk lagi, dia akan keluar dari situ. Jadi secara alami. Tapi kalau mau dipakai dua, yang lubang satu lagi dipakai untuk exhaust, ya itu lebih baik, sehingga aliran udara itu akan berlangsung dengan cepat. Otomatis udara di ruang terbatas tersebut itu pun akan menjadi cukup sejuk ya, karena adanya ventilasi udara. Nah, jadi dilihat konsep jenis ventilasinya seperti apa ya, tergantung pekerjaannya juga ya. Kemudian setelah kita tentukan, kita akan lihat ya, bagaimana cara pemasangannya. Ya, kalaupun nanti ada vendornya, ya mereka akan pasang sendiri di tempat tersebut. Tapi kita yang sebagai yang menunjukkan sesuai dengan keinginan kita mau taruh di mana gitu. Yang kedua, prosedur dan teknik pemasangan ventilasi dijelaskan. Jadi nanti kalau ini pakai vendor, tentunya prosedurnya akan kita bicarakan bersama ya, prosedur untuk pemasangan. Jadi kita, apa yang kita inginkan, taruh di mana, kemudian cara langkah-langkahnya untuk pemasangannya tinggal didiskusikan dengan pihak vendor. Vendor hanya tahu, pokoknya pasang alatnya, ya, cara masangnya mereka sudah tahu, cuman tempatnya mungkin belum tahu. Ya. Nah itu nanti harus dikoordinasikan sehingga ventilator itu bisa berfungsi dengan baik. Lalu yang ketiga, teknik pengetesan di ventilasi untuk kecukupan udara yang dibutuhkan di ruang terbatas dijelaskan. Jadi nanti dilakukan pengetesan ya, sehingga untuk melihat kecukupan oksigen nanti di ruang terbatas juga suhu yang tidak terlalu panas. Nah itu nanti dilakukan pengetesan ya, berapa kecepatan daripada ventilator atau blower tersebut. Jadi setelah dirasa angka yang ideal ya tercapai, mungkin dilakukan pengesetan di angka tersebut untuk ventilatornya. Nah, nanti setelah itu baru dites apakah semuanya berfungsi dengan baik ya. Jadi ada pengetesan akhir. Dan di sini masih perencanaan ya. Yang kedua, mempersiapkan pemasangan ventilasi di ruang terbatas. Nah, di sini ada dua kriteria unjuk kerja. Penghitungan kebutuhan udara dalam ruang terbatas dilakukan. Jadi nanti akan dilihat berapa orang pekerjanya ya. Tiap orang akan mengeluarkan atau bernapas akan mengeluarkan karbon dioksida, dan bagaimana ventilatornya ini seberapa kecepatannya ya, sehingga bisa membuat terjadinya pertukaran udara yang cukup, ya, sehingga kebutuhan oksigen cukup di tempat tersebut. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemasangan ventilasi disiapkan. Ya. Jadi kalau tadi perencanaan, sekarang menyiapkan. Artinya sudah ada rencana, tinggal segala sesuatu sesuai rencana disiapkan. Lalu yang ketiga, melaksanakan pemasangan ventilasi di ruang terbatas. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Peralatan ventilasi dipasang dalam ruang terbatas sesuai prosedur. Kemudian pengetesan ventilasi dilakukan. Dan sirkulasi udara di ruang terbatas dijamin. Jadi ini hasil dari perencanaan. Ya.
Ini persiapan, peralatan, dan ininya, kebutuhan lainnya. Dan sini baru eksekusinya ya, melaksanakan. Jadi intinya, unit kompetensi ini adalah mewajibkan setiap pekerja atau yang mengikuti skema teknisi K3 ruang terbatas ini, wajib punya kompetensi untuk merencanakan pemasangan sistem ventilasi di ruang terbatas, lalu melakukan persiapan pemasangan, dan kemudian melaksanakan pemasangan. Jadi intinya, ini adalah kompetensi yang diwajibkan, tidak boleh memakai vendor. Ya. Jadi, kalaupun nanti pakai vendor, tapi para peserta di sini sudah tahu ya cara melakukannya. Nah, gitu ya. Nah, kenapa ini diwajibkan? Karena ini memang sudah merupakan bagian kurikulum ya. Jadi untuk setiap teknisi itu harus punya kemampuan untuk memasang sistem ventilasi di ruang terbatas. Ya, tentunya sudah dengan berbagai macam pertimbangan ya. Nah, jadi kita ikutin sesuai ya SKKNI-nya, sesuai unit kompetensinya. Jadi setiap peserta yang mengambil skema teknisi ruang terbatas itu harus punya kemampuan untuk memasang sistem ventilasi di ruang terbatas. Ini ada contoh sedikit untuk ventilasi. Kelihatan nggak ini? Nggak nongol deh. Nggak nongol ya? Ya. One of the greatest hazards faced by working crews around the world is the challenge of confined space and permit required confined space ventilation. If you control the airflow, you control the atmosphere. When it's done right, it's a lifesaver. Done wrong, and it can be deadly. At HERCO, we're committed to providing your industry with the very best in equipment and research, assuring you and your crew of the safest working conditions with the most reliable and efficient systems available. Why is there a need for confined space ventilation? The answer is a matter of life and death. Here's why. Continuous ventilation is a must in all manhole working situations in order to provide proper oxygen levels to support life, prevent explosive oxygen-rich environments, and remove flammable and toxic gases. OSHA requires that with any manhole or other confined space, you must test the internal atmosphere conditions before and during any work on the site. Use a calibrated direct reading instrument for the following conditions in the order given. 1. Oxygen content. 2. Flammable gases and vapors. 3. Potential toxic air contaminants. Now you know the dangers and you know the law. Your next step is understanding and then implementing a confined space ventilation plan. With help from HERCO, you can be assured of complete compliance through the use of our Ripcord forced air ventilation system, providing both dilution and cross ventilation. First, let's understand the terms. Dilution ventilation can also be called blow-in ventilation because fresh air is blown into a confined space. Dilution ventilation is used in work situations where cross ventilation is not possible, such as valve vaults, lift stations, or wet wells. This method works well for overcoming oxygen deficiencies, but takes a longer amount of time to clear gases that are heavier than air.
Cross ventilation can also be called suction ventilation because fresh air is drawn into a confined space while pulling away harmful gases. Cross ventilation is the absolute best method for ventilating a sewer system, and HERCO's laboratory results prove it. Among the benefits, 1. The greatest efficiency in removing heavier-than-air gases. 2. Safe removal of flammable gases without adding oxygen the way dilution can. 3. Because ductwork and hoses are not used, workers can do their jobs without being obstructed by equipment, making for an overall safer environment. And 4. Dust and vapors are continuously drawn away from the work area. No matter which method of HERCO ventilation you use, the ripcord system is ready and easily adapted. By design, our tube axial ventilators are specially suited for manhole operations. Because air moves through our ripcord system in a straight line, heavier-than-air gases are more efficiently removed from the atmosphere as compared to the poor performance of other blowers where air is often forced through a series of turns and bends. The following considerations must be understood and put into practice in all forced air ventilation situations. 1. Workers cannot enter the space until the forced air ventilation has eliminated any hazards. 2. The forced air ventilation must continuously clear the area before and during the times that workers are in the space. 3. The air supply must come from a clean source and must not increase the hazards in the workspace. 4. The workspace atmosphere must be continually tested to ensure that the forced air ventilation is preventing the accumulation of hazards. Now, with the work area identified, follow these steps for the safest possible procedure to forced air ventilation, either by the cross ventilation method or by dilution. First, ventilate the confined space with enough time in advance so that the air in the manhole will be safe prior to entry. This is especially important in dilution methods. Next, test the atmosphere prior to entry to make sure it is safe. Oxygen levels and dangerous gases must be detected with high-quality calibrated equipment. It should be noted that testing needs to occur at 3 levels within the manhole: at the top, in the middle, and at the bottom. The 3-step approach to measuring is due to the atmospheric weight at which some gases can settle. Test all areas and levels. There's no room for guessing. Continue to ventilate the confined space as long as work is being performed. And continue to monitor the atmosphere as long as a worker is inside. With these procedures in mind, you're ready to set up for cross or dilution ventilation. Once your workspace manhole is identified, select the next manhole, either upstream or downstream, for placement of the ripcord ventilator. Either location will work. Next, make sure all manholes in the immediate area are closed, aside from where you have placed the ripcord and where you are doing the work. Laboratory tests prove that gases will not migrate into the workspace through adjacent pipes, thanks to back pressure and friction loss. HERCO's cross ventilation method actually creates an air dam effect as long as other manholes in the immediate area are kept closed. After the ripcord is set up and enough time has passed, based on the HERCO ventilation chart, the workspace is safe to enter. Remember to continually ventilate the workspace and to continually monitor atmospheric conditions with a high-quality testing device. Also, never work alone and always follow the OSHA entry permit checklist. A full set of OSHA guidelines is available from HERCO Technologies. As an added bonus, the cross-ventilation setup procedure also gives you the industry's best method of line stringing through a pipeline. The power of the ripcord makes it easy and fast in a matter of seconds. Once the ripcord is running, simply lower the parachute into the pipe and the suction will draw it through. This is the perfect application for pipe testing, cleaning, video work, and all other types of pipeline surveys. Once your workspace manhole is identified, set up your ripcord for dilution ventilation. Lower the vent duct hose in a straight line down to within 1 foot of the bottom of the confined space. This is the only possible way to dilute heavier-than-air gases that tend to settle at the bottom of such a confined space. Because dilution ventilation requires more time to work, start your ripcord and wait several minutes.
When enough time has passed, test the area for gases, again at the top, middle, and bottom levels, assuring a safe working environment at all heights. Never assume anything. Pre-testing the workspace and continual monitoring throughout the work will ensure that proper dilution ventilation is taking place. As we mentioned before, never work alone in a confined space, and follow all OSHA rules for safe entry. Herco Technologies is the industry leader for providing the safest, most efficient methods for ventilation of manhole and sewer systems. This video was designed to keep you informed on the latest methods and equipment that can help keep you and your crews safe. It does not cover the permit space requirements and other Oke, jadi kita lanjut lagi. Tadi contoh ya, bagaimana ventilasi. Mungkin konsep ventilasinya beda-beda tergantung daripada nanti ruang terbatasnya. Kalau tadi di parit ya, itu parit yang ada jalan atau satu ruang yang ada di bawah. Mungkin juga kebutuhan untuk aliran-aliran pembuangan ya. Kalau di luar negeri kan pembuangannya tuh di bawah parit itu besar sekali. Nah, situ juga berkumpul udara-udara beracun, H2S, karbon monoksida. Nah, jadi harus dilakukan ventilasi dulu sebelum ada melakukan pekerjaan di ruang tersebut. Nah, jadi contoh untuk melakukan ventilasi, masuk melalui manhole-nya. Untuk tempat-tempat lain mungkin agak sedikit berbeda cara kita melakukan ventilasi. Jadi nanti tergantung ruang terbatasnya bentuknya seperti apa, lalu celah atau lubangnya yang ada seperti apa. Nah, itulah kita akan melakukan ventilasi. Oke, unit kompetensi yang kedua, ini membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan di ruang terbatas. Jadi mungkin perencanaannya A, ya. Tiba-tiba terjadi sesuatu, ya, satu hal yang tidak kita duga, mungkin kita harus merubah rencana tersebut ya, atau merubah kondisi tempat kerjanya. Nah, di sini ada tiga unit elemen kompetensi. Yang pertama, merencanakan penilaian perubahan kondisi kerja di ruang terbatas. Yang kedua, mempersiapkan penilaian perubahan kondisi kerja di ruang terbatas. Yang ketiga, melakukan penilaian perubahan kondisi kerja di ruang terbatas. Jadi, merencanakan, mempersiapkan, dan melakukan. Oke, yang pertama, merencanakan penilaian perubahan kondisi kerja di ruang terbatas. Ini ada 4 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, karakteristik O2 ya, atau oksigen, atau gas beracun dan gas yang bisa terbakar meledak diidentifikasi. Itu seperti tadi, mengidentifikasi dengan gas detektor untuk melihat kadar oksigennya ya. Kemudian apakah ada gas beracun, toxic gas, atau flammable gas atau explosive gas. Nah, tadi dengan memakai gas detektor, ya. Lalu pipa kecilnya yang dihubungkan dari internal pump daripada gas detektor itu masukkan. Jadi diukur 3 tempat ya, paling dasar, pertengahan, sama paling atas. Karena berat gas ini sedikit berbeda. Kalau H2S itu dia mungkin cukup berat sehingga dia biasanya berada di dasar. Kalau CH4 atau gas metan, dia lebih ringan, dia akan ada di tengah atau di atas.
Jadi 3 posisi harus dicek. Kemudian bahaya yang ditimbulkan oleh material yang ada dalam gas atmosfer diidentifikasi. Jadi kita lihat jenis bahaya gasnya apa gitu ya. Apakah H2S, karbon monoksida, atau gas-gas lainnya ya, atau gas metan gitu ya, gas eksplosif. Kemudian jenis-jenis alat yang digunakan untuk memantau kondisi kerja dijelaskan. Jadi jenis alat itu yang kita pakai biasanya gas detektor. Gas detektor itu juga bisa jenis personal. Personal itu yang kita kantongin ya, yang kita bawa-bawa sendiri. Atau fixed gas detektor ya. Itu sudah ditaruh di satu tempat ya untuk mendeteksi gas-gas berbahaya atau kandungan oksigen di area tempat tersebut. Iya, Mas Pak Mario. Ya, Gas detektor itu yang model dikantongin itu apa bisa untuk pengecekan? oh iya. Boleh ya, dari kan Tadi nggak kan ada. tadi gas detektor biasa. Kalau yang ini juga asal kita sambung dengan pipa kecil tadi, lalu masukkan ke internal pumpnya, ada nanti biasanya di gas detektor itu ada tempatnya Lubang. untuk internal pump. Jadi internal pump itu dia yang akan menyedot udara kalau kita aktifkan. Jadi nanti dari pipa kecil tadi kita taruh ke dalam. Kalau kita aktifkan internal pumpnya, dia akan sedot. Jadi nanti udara yang di dalam Di kontak gas, sekitaran situ ya. ya kesedot dan langsung dideteksi di gas detektor apakah ada udara beracun, udara berbahaya atau enggak. Oh, intinya kalau yang dipakai dikantongin itu boleh aja untuk pengecekan awal ya. Iya, dia bisa untuk mengecek, bisa juga untuk monitoring ya. Iya, monitoring kan selalu kalau di dalam ruangan gitu. Iya, bisa ngecek kalau ini asal diaktifkan aja itunya internal pumpnya. Jadi biasanya semua gas detektor udah ada fasilitas seperti itu. Oh, ya, Jadi nggak hanya monitor tapi bisa melakukan pengecekan. Iya. Makasih Pak Mario. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke unit elemen kompetensi yang kedua. Nah, setelah kita merencanakan tadi, ya, maka kita mempersiapkan penilaian perubahan kondisi kerja di ruang terbatas. Di elemen kompetensi yang kedua ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, peralatan digunakan untuk memantau perubahan kondisi kerja diperiksa. Jadi sebelum kita memakai gas detektor, kita pastikan itu sudah dalam kondisi sudah ini ya, masih dalam masa biasa kan di maintenance ya. Nah, kalau kita maintenance gas detektor itu ada masa berlakunya 6 bulan. Masa kalibrasi. Jadi berlaku masa kalibrasinya umpamanya 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan itu kita boleh pakai. Cuman kalau setelah expire, setelah 6 bulan, kita harus kalibrasi lagi. Kalau kita bisa kalibrasi sendiri, ya itu oke kita lakukan ya. Kalau enggak ya kita kasih ke suppliernya atau vendornya untuk mereka lakukan kalibrasi, lalu mereka akan mengeluarkan sertifikat kalibrasi. Nah, kalibrasi itu mungkin tergantung ya. Kalau kalibrasi oksigen itu bisa kita lakukan sendiri karena oksigen ada di udara. Jadi bisa self calibration dan biasanya ada gas-gas detektor tertentu yang bisa melakukan self calibration ya. Pertama dihidupkan dia langsung self calibration untuk O2. Nah, untuk sensor gas lainnya itu kita perlu beli bahannya ya untuk mengkalibrasi. Ya nanti umpamanya H2S. Kita beli, biasanya dijual dalam tabung ya. Tabung kaleng. Nah, nanti kita tinggal buatkan apakah dia kita lihat pengukurannya benar nggak. Jadi kita yang kita alirkan itu umpamanya sekian ppm. Apakah penunjukannya tepat seperti yang sudah kita alirkan?
Jadi kalau kita punya alat dan punya bahannya, kita bisa lakukan kalibrasi sendiri. Kalau enggak, kita serahkan kepada vendor atau suppliernya. Ya, jadi pastikan ini peralatan itu sudah kita periksa ya, sudah terkalibrasi atau masih dalam masa kalibrasi. Yang kedua, prosedur pengendalian dan evakuasi pada perubahan kondisi kerja disiapkan. Jadi ada prosedur evakuasi. Ini maksudnya, kalau tiba-tiba terpantau ada udara berbahaya, udara beracun, atau ada kebakaran, atau hal-hal darurat lainnya, inilah yang dinamakan perubahan kondisi ya, perubahan kondisi kerja di ruang terbatas. Kita nggak tahu nih tiba-tiba berubah dengan sangat cepat. Jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan perubahan tersebut. Jadi mungkin langsung lakukan evakuasi. Itu sebabnya bekerja di ruang terbatas nggak boleh sendiri ya, diingatkan. Minimal kita ada satu tim ya. Satu tim melakukan pengamatan ya, dan yang lainnya bekerja. Jadi kalau terjadi hal-hal yang darurat ya, segera evakuasi. Dan biasanya juga ada juga perusahaan yang mempersiapkan namanya escape breathing apparatus. Jadi kalau mungkin ruang terbatasnya cukup besar, kemudian jarak ke pintu keluarnya cukup jauh, saat terdeteksi adanya bahaya atau gas beracun atau potensi kebakaran, itu segera ambil escape breathing apparatus, kemudian evakuasi keluar. Nah, ini tergantung nanti prosedur pengendaliannya seperti apa ya. Lalu yang ketiga, peralatan pengendalian dan evakuasi diperiksa. Nah, jadi semua peralatan SCBA, ya, APD, segala macam, itu juga harus dicek apakah berfungsi dengan baik. Jadi segala satu peralatan atau alat pelindung diri saat akan bekerja di ruang terbatas harus kita periksa berfungsi dengan baik. Jangan sampai saat sudah berada di ruang terbatas, saat kita butuhkan ternyata tidak berfungsi dengan baik, yaitu bisa menimbulkan kecelakaan. Oke, setelah kita mempersiapkan semua peralatan prosedur, ya, untuk mengantisipasi terjadinya perubahan mendadak di ruang terbatas. Yang ketiga, melakukan penilaian perubahan kondisi kerja di ruang terbatas. Jadi kita rencanakan, kita siapkan ya peralatan, prosedur, dan terakhir kita lakukan ya penilaian perubahan. Nah, di sini ada 4 kriteria unjuk kerja. Pemantauan gas oksigen atau O2, lalu gas beracun, dan gas yang bisa terbakar atau meledak dilakukan. Ya. Jadi dilakukan dengan gas detektor. Yang kedua, tanda-tanda adanya perubahan kondisi kerja diinformasikan ke semua rekan kerja dalam tim. Jadi nanti ada orang yang memantau ya, saat dia ada terjadi perubahan kondisi kerja, dia harus segera menginformasikan ke semua rekan kerja. Nah, bentuk informasi ini, apakah lewat suara atau lewat suatu alat bantu, ya, atau apakah lewat suatu alarm dan sebagainya. Ya. Intinya sama-sama tahu, ya, kalau pakai alarm ini maksudnya apa? Alarm umpamanya evakuasi berbeda dengan alarm untuk sekedar pemberitahuan umpamanya. Ya nanti sudah dikoordinasikan ya soal kode-kodenya. Jadi ada tanda-tanda adanya perubahan kondisi kerja diinformasikan ke semua rekan kerja dalam tim. Yang ketiga, pengendalian dan evakuasi segera dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi kerja. Jadi kalau memang terjadi kondisi darurat, ya orang yang memantau tersebut langsung membunyikan alarm mungkin untuk segera evakuasi keluar dari confined space. Yang keempat, keputusan bahwa ruang terbatas aman dan selamat untuk beraktivitas diinformasikan ke semua rekan kerja dalam tim. Jadi kalau kondisinya aman-aman aja, setelah mungkin ada sesuatu ya, ada alarm, oh ternyata ini bukan alarm tanda bahaya, jadi harus segera diberitahukan. Nah,
bentuk komunikasinya nanti akan kita bahas. Apakah akan memakai walkie-talkie, ya, atau memakai kode-kode suara, dan sebagainya. Nah, ini jadi melakukan penilaian perubahan kondisi kerja. Maksudnya adalah pemantau atau monitoring soal kondisi di ruang terbatas, ya. Apakah kondisi gas-gas yang ada, kondisi oksigennya, ya, atau kondisi-kondisi berbahaya lainnya yang memerlukan tindakan segera seperti evakuasi. Ya, ini kemampuan yang wajib dikuasai juga oleh seluruh teknisi bekerja di ruang terbatas. Bagaimana mampu melakukan penilaian untuk perubahan kondisi kerja, ya, yang ada di ruang terbatas. Jadi dia bisa lakukan keputusan, ya, apakah ini keadaan berbahaya, kemudian harus segera evakuasi, atau ini bukan keadaan berbahaya, pekerjaan bisa teruskan, dan sebagainya. Jadi tanggung jawabnya berat, ya. Kalau dia salah melakukan penilaian, dia akan dikenakan hukuman. Oke, untuk unit kompetensi yang ketiga, kita akan bahas 4 ya hari ini. Melakukan prosedur komunikasi dengan rekan kerja. Ini tadi yang saya bilang, kita akan bahas mengenai komunikasi. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan prosedur komunikasi dengan rekan kerja. Di sini ada tiga elemen kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi penggunaan sistem komunikasi. Yang kedua, mempersiapkan peralatan sistem komunikasi. Yang ketiga, menggunakan peralatan komunikasi. Ya, yang pertama, identifikasi. Yang kedua, persiapkan peralatan. Yang ketiga, menggunakan peralatan. Nah, peralatan sini adalah peralatan sistem komunikasi. Oke, untuk elemen kompetensi yang pertama, mengidentifikasi penggunaan sistem komunikasi, ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Ya. Sarana. Yang pertama, jenis-jenis sarana dan prasarana komunikasi yang digunakan dalam ruang terbatas diidentifikasi. Ya, kita lihat ya, apa sarana prasarana komunikasi yang bisa kita gunakan di ruang terbatas. Oke. Sarana prasarana. Ya, sarana itu alat bantu, ya. Alat bantu yang mungkin bisa dipindahkan. Kalau prasarana itu sudah fix. Jadi sarana bisa bergerak, prasarana tidak bergerak. Jadi kira-kira apa jenis sarana prasarana komunikasi? Kalau handy-talkie itu sarana ya, karena bisa dibawa kemana-mana. Kalau prasarana mungkin jenis alarm gitu kan. Alarm. Karena alarm nggak bergerak kan. Jadi taruh satu tempat. Pada apa-apa yang memantau itu tinggal bunyikan alarm. Mungkin tandanya, oh ini berarti evakuasi gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi mungkin pakai handy-talkie atau alarm. Nanti tergantung apa yang dibutuhkan ya, apa yang efektif gitu. Center kawan. Ya, dibicarakan. Nah, makanya tim untuk teknisi bekerja di ruang terbatas nanti akan melakukan suatu diskusi ya, untuk menentukan bagaimana nih jenis sarana prasarana yang akan digunakan sebagai alat komunikasi selama bekerja di ruang terbatas. Yang kedua, jaringan komunikasi yang terkait diidentifikasi. Jadi jaringan komunikasi kalau pakai handphone, mungkin sinyalnya nggak ada situ di ruang terbatas. Jadi
Kalau pakai radio komunikasi ya seperti handy-talkie, itu tetap ada, karena pasti tetap ada udaranya kan. Jadi itu mungkin yang lebih cocok. Cuman, ini kita bicara ruang terbatas ya. Ada gas-gas eksplosif mungkin. Jadi dipastikan ruang terbatas itu sudah bebas dari gas eksplosif. Karena biasanya nanti ada sinyal itu mungkin akan menimbulkan sedikit panas ya. Panas, dan panas ini apabila bereaksi dengan udara gas yang eksplosif, dia bisa mungkin meledak. Jadi mungkin ada jenis-jenis handy-talkie yang sinyalnya tidak menimbulkan panas. Jadi ada memang khusus untuk ruang terbatas, tapi harganya mungkin lebih mahal. Nah, tapi nanti terserah ya, apakah nanti komunikasinya bisa pakai suara umpamanya bunyi satu kali, ini artinya apa, 2 kali artinya, dan seterusnya. Ya tergantung kesepakatan dari para pekerja. Kalau bisa pakai handy-talkie, itu lebih bagus ya, sehingga komunikasi bisa lebih cepat. Kemudian yang ketiga, prosedur penggunaan peralatan komunikasi dijelaskan. Jadi harus dibuat lagi nanti prosedur penggunaan peralatan komunikasi, tergantung jenis komunikasinya. Nah, di sini juga mungkin di prosedur ini dijelaskan juga ada kode-kode tentu yang akan digunakan ya, selama di ruang terbatas. Nah, jadi dimasukkan dalam prosedur juga. Jadi inilah yang nanti akan menjadi acuan untuk melakukan komunikasi di ruang terbatas ya. Prosedur ini yang menjadi acuan. Oke, ini identifikasi untuk penggunaan sistem komunikasi. Lalu elemen yang kedua, mempersiapkan peralatan sistem komunikasi. Di sini kan identifikasi dulu nih, kebutuhannya kira-kira apa. Di sini udah ada keputusan, baru elemen kompetensi kedua, mempersiapkan peralatan sistem komunikasi. Nah, di sini disiapkan semua peralatan. Ada dua kriteria unjuk kerja. Yang pertama, peralatan komunikasi yang digunakan disiapkan. Ya. Jadi sudah ada diputuskan jenis peralatannya, dan di sini disiapkan. Ya, mungkin dibeli dulu ya, atau mungkin diuji coba dulu dan sebagainya. Nah, itu namanya disiapkan. Kemudian kelayakan dan fungsinya peralatan komunikasi yang digunakan diperiksa. Nah, jadi dilakukan periksa uji ya, pemeriksaan dan pengujian dulu peralatan itu, apakah berfungsi dengan baik, ya, apakah cocok digunakan, ya. Jadi tes lagi di sini. Nah, ini persiapannya ya. Di persiapan peralatan komunikasinya, pengujian peralatan komunikasi untuk layak atau tidaknya dan sebagainya. Baru setelah itu masuk kepada elemen kompetensi yang ketiga, menggunakan peralatan komunikasi. Jadi setelah diidentifikasi apa kebutuhan peralatan komunikasi, di sini disiapkan, di sini digunakan. Ya, inilah kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang teknisi bekerja di ruang terbatas. Elemen ketiga ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Peralatan komunikasi digunakan. Berarti sudah tahu nih cara kerjanya, peralatan komunikasinya. Yang kedua, komunikasi dengan jaringan yang terkait dalam pekerjaan dilakukan. Ya, jadi bisalah komunikasi dengan teman kerja ya, walaupun mungkin jaraknya jauh, tapi dengan menggunakan peralatan itu, jadi bisa terdengar jelas suaranya. Yang ketiga, peralatan komunikasi dipelihara sesuai prosedur. Dan setelah digunakan, tentunya peralatan itu harus di-maintain dengan baik ya, supaya bisa dipakai berkali-kali. Jangan baru sekali dipakai udah rusak. Oke, ini prosedur komunikasi dengan rekan kerja. Ya. Jadi bagaimana menentukan jenis alat komunikasi yang akan digunakan di ruang terbatas, dan kemudian mempersiapkan, ya, mengecek, menguji peralatan tersebut apakah berfungsi dengan baik. Lalu yang ketiga, menggunakan peralatan tersebut. Ya. Berarti sudah tahu ya cara menggunakan peralatan tersebut. Dan yang terakhir, setelah selesai digunakan, peralatannya dipelihara ya,
dibersihkan mungkin, lalu disimpan ya di tempat yang bersih dan aman dan sebagainya. Nah, ini kompetensi yang wajib dikuasai oleh teknisi bekerja di ruang terbatas. Dan unit kompetensi yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah izin kerja, work permit. Judulnya memberikan kontribusi dalam pembuatan izin kerja atau work permit ruang terbatas. Kemarin kontribusi dalam pembuatan JSA ya. Sekarang dalam pembuatan izin kerja. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan kontribusi dalam pembuatan izin kerja atau work permit ruang terbatas. Jadi artinya kalau kontribusi nggak kerja sendirian, dan juga kalau kontribusi berarti bukan yang memimpin tim untuk membuat work permit. Berarti nanti ada tim leader sini ya, tim leader apakah supervisornya untuk pembuatan work permit. Cuman sebagai teknisi ya anggota tim ini memberikan masukan-masukan. Nah di sini ada tiga elemen kompetensi. Yang pertama mengidentifikasi persyaratan izin kerja yang dibutuhkan di ruang terbatas. Yang kedua memberikan kontribusi dalam mempersiapkan izin kerja. Yang ketiga memberikan kontribusi dalam penerbitan izin kerja. Yang pertama ini lihat dulu ya, yang mau dikerjakan apa ya. Lalu persyaratan apa terkait pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, sini elemen pertama. Mengidentifikasi persyaratan izin kerja yang dibutuhkan di ruang terbatas. Terdiri dari dua kriteria unjuk kerja. Yang pertama, persyaratan prosedural izin kerja dijelaskan. Kemudian yang kedua, ruang lingkup pekerjaan dijelaskan sesuai prosedur kerja. Jadi di sini persyaratan prosedural izin kerja. Nah, berarti perusahaan sudah harus mempunyai prosedur untuk pembuatan izin kerja. Baik prosedurnya itu mungkin dalam bentuk gambar, ya, gambar lalu kata-kata singkat, atau mungkin hanya kata-kata saja ya, cara-cara melakukannya. Nah, ini dibutuhkan ya bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami ya. Sehingga setiap pekerja yang mungkin baru mau bikin ya izin kerja mudah mengerti, mudah memahami sehingga mampu melakukan pembuatan izin kerja tersebut. Ya, jadi persyaratan prosedural dibuat sesederhana mungkin ya, dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu ruang lingkup pekerjaan dijelaskan sesuai prosedur kerja. Jadi nanti di dalam izin kerja itu kan akan menjelaskan mengenai pekerjaan. Lalu dijelaskanlah ruang lingkup pekerjaan sesuai prosedur kerja. Jadi sesuai SOP, umpamanya ada SOP-nya, atau sesuai JSA yang sudah dibuat. Itu akan menjelaskan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi dengan membaca JSA atau SOP, kita sudah bisa melihat ya, kira-kira ruang lingkup suatu pekerjaan ini seperti apa. Ya. Nah, nanti jelaskan di sini, ya, ruang lingkup pekerjaan jelaskan sesuai prosedur kerja. Karena nanti juga dalam work permit pasti akan dicantumkan JSA-nya. Ya. Karena itu wajib, ya, sebagai lampiran wajib. Ini nanti mungkin tinggal kasih note ya, ruang lingkup pekerjaan, lihat JSA terlampir umpamanya. Kemudian elemen kompetensi yang kedua memberikan kontribusi dalam mempersiapkan izin kerja. Jadi kontribusi ini sumbangsih pikiran dan tenaga. Ya, minimal. Oke, nanti saya bawa izin kerjanya ke
departemen safety, nah gitu umpamanya. Biar dicek. Itu kontribusi ya. Atau kalau kontribusi pemikiran, oke, ini kayaknya maksudnya ini begini, nah, ini gini, ini ngisinya gini. Ah. Jadi minimal memberikan kontribusi lah, dengan diem-diem aja. Nah, elemen yang kedua ini berisi 2 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, persyaratan prosedural yang dibutuhkan untuk pengurusan izin kerja dibuat. Ya. Jadi, persyaratan prosedural yang dibutuhkan untuk pengurusan izin kerja dibuat. Jadi, apa-apa aja yang diminta oleh izin kerja itu disiapkan ya. Seperti JSA sudah disiapkan. Lalu mungkin butuh loto, ya. Sertifikat loto, lockout takeout, nah itu disiapkan. Lalu butuh sertifikat gas free, ya. Sudah memastikan pengujian gas-gas dan gas-gasnya aman, sudah sampai pada kondisi yang normal dan aman. Nah, itu nanti disiapkan juga sertifikatnya. Lalu mungkin bukti-bukti lain ya yang diminta, ya. Semuanya disiapkan. Yang kedua, ruang lingkup pekerjaan sesuai prosedur kerja diidentifikasi. Jadi nanti kembali menjelaskan ya mengenai prosedur ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan, yang semuanya sudah teridentifikasi atau dijelaskan di dalam JSA-nya. Nah, ini memberikan kontribusi, ya membantu ya dalam menyiapkan semua persyaratan prosedural. Ya. Apakah lotonya, ya, JSA-nya, lalu gas free-nya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi dalam penerbitan izin kerja. Jadi izin kerja itu kadang-kadang bagian safety-nya suka susah ya memberikan izin sebelum benar-benar semua syarat terpenuhi. Nah, jadi ini maksudnya memberi kontribusi. Jadi berjuang ya sampai izin kerjanya itu benar-benar keluar. Kalau belum keluar ya di follow up terus gitu momennya. Ini apalagi masih kurang yang harus kami penuhi dan seterusnya. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, data yang diperlukan di lokasi kerja dikumpulkan. Ya. Yang kedua, kelengkapan prosedural yang dibutuhkan diperiksa. Yang ketiga, izin kerja dipastikan telah diterbitkan. Ya. Jadi semua data-data yang diminta, ya, kelengkapan prosedural, itu semua dipenuhi, sehingga akhirnya izin kerja bisa diterbitkan. Ya. Kalau nggak diterbitkan, pekerjaan nggak bisa dilaksanakan. Gitu. Oke, jadi teknisi bekerja ruang terbatas harus memiliki kompetensi ini. Ya. Minimal bisa memberikan kontribusi. Kalau mampu untuk mengurus izin kerja, itu suatu nilai tambah gitu. Tapi dengan memberikan kontribusi sudah cukup ya sebagai seorang teknisi bekerja di ruang terbatas. Oke, kita sudah bahas 4 unit kompetensi hari ini. Jadi bagi teman-teman silakan nanti dibaca ya. Mungkin video ini diulang lagi nanti. Karena ini yang akan jadi acuan bagi asesor untuk nanya. Mungkin pertanyaan begini. Coba kamu jelaskan bagaimana kontribusi kamu dalam pembuatan izin kerja. Jadi udah siapin jawaban gitu. Atau ditanya, apa sih itu izin kerja? Nah, sudah harus bisa ya menjelaskan. Izin kerja adalah formulir kerja yang harus diisi ya, dan dipenuhi semua persyaratannya agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman, sehat, dan selamat. Nah, seperti itulah kira-kira umpamanya contoh jawabannya. Jadi supaya nggak bengong ya, sudah buat contoh-contoh soal lalu mempersiapkan jawabannya sesuai unit kompetensi. Kita sudah bahas sudah 8 ya hari ini. Jadi karena nanti untuk dikatakan kompeten sebagai teknisi bekerja ruang terbatas kan ada 13. 13-13-nya itu harus
bisa jawab ya, harus memahami, harus memberikan jawaban yang benar saat di wawancara. Kalau enggak, satu aja yang gagal, ya berarti belum kompeten gitu. Jadi 13-13-nya harus siap semuanya. Nah, untuk itu latihan-latihan aja, kira-kira pertanyaannya apa nih untuk unit kompetensi ini. Dan acuannya ini aja, karena asesor itu tidak akan jauh-jauh daripada SKKNI-nya atau unit kompetensi ini ya, yang berisi elemen-elemen kompetensi dan kemudian kriteria unjuk kerja untuk masing-masing elemen. Jadi acuannya hanya ini. Oke, 4 materi, besok tinggal 5 materi ya. Iya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau diskusi. Pak Saing, gimana Pak? Aman-aman aja. Pak Rasul? Ya Pak. Mengenai kontribusi untuk Ya. kontribusi dalam pembuatan izin kerja atau permit, work permit ya. Ya. Speakernya Pak belum berfungsi. Ya, lanjut Mas Rasul. Ya, untuk ini Pak, kontribusi dalam pembuatan izin kerja atau work permit ya. Nah, ketika nanti di lapangan, kita sebagai teknisi itu cukup memberikan kontribusi aja atau kita yang melaksanakan langsung atau kita langsung koordinasi dengan safety yang ada di tempat kerja itu gitu. Ya, di sini kompetensi yang dituntut kontribusi. Tapi kalau Bapak bisa melakukan mengurus langsung, ya, yaitu suatu kemampuan yang lebih gitu ya, lebih bagus. Cuman di sini berarti kontribusi yang ngurus nanti ya mungkin tim leadernya. Tapi kalau nanti Bapak tim leader ya Bapak memang harus bisa memimpin tim Bapak untuk semuanya bisa berkontribusi. Jadi kerjasama memberikan sumbangan pikiran, tenaga, waktu untuk pengurusan izin kerja gitu. Dan sama-sama berusaha supaya izin kerja bisa diterbitkan. Kalau enggak kan kerjaan nggak bisa jalan-jalan nanti. Ya jadi nilai tambah ya kalau Bapak bisa ngurus langsung ke perusahaan yang owner pekerjaannya. Tapi minimal kalau bisa sudah memberikan kontribusi ya itu kompetensi yang diminta di skema ini atau di teknisi bekerja di ruang terbatas. Ya Pak, pertanyaan yang kedua Pak. Oke, silakan Pak. Untuk standar ini Pak, kayak pendeteksi gas ataupun oksigen H2S itu bisa ini Pak disebutkan untuk oksigen itu berapa, H2S itu berapa, itu batas-batasnya yang kita sudah bisa masuk ruang terbatas itu berapa gitu Pak, bisa tolong. Kalau standarnya ya itu oksigen minimal 19%. Kalau di bawah itu nggak diperbolehkan untuk masuk. Kemudian H2S itu dia 10 ppm ya. 10 ppm itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah 15 ppm ya, itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruang terbatas. Tapi kita nggak begini ya. Bukannya 10 ppm toleransi, enggak. Saat mau masuk itu dipastikan H2S-nya 0. H2S 0, CO-nya 0, gas-gas beracun lainnya 0,
harus 0. Kalau belum 0 ya kita usahakan ventilasi ya, atau di blower, baru diukur lagi. Kalau sudah 0, nah itu baru berhak kita buat sertifikat gas free. Namanya juga gas free ya, berarti gas-gas berbahaya dan beracunnya sudah tidak ada. Kalau masih ada, walaupun masih bisa ditoleransi, umpamanya H2S 5 ppm, itu sebaiknya jangan ya. Mendingan blower lagi sampai dia jadi 0. Ya gitu kira-kira Pak ya. Jadi nggak ada toleransi kalau kita memang baru memulai. Oke Pak, untuk pembuatan itu yang gas free itu biasanya sudah ada form sendiri atau kita buat sendiri? Nah, nanti tergantung perusahaan, yang biasanya mereka akan punya form sendiri untuk gas free. Jadi kalau mereka minta kan dilampirin di izin kerja sertifikat gas free. Ya kita minta aja formnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita cukup ngambil dokumentasi di gas detektor, kita foto misalkan LEL udah 0, H2S udah 0, terus oksigen misalkan 20,9, itu sudah cukup nggak kira-kira? Boleh. Jadi bikin berita acara ya bahwa telah dilakukan pengetesan gas ya, dan kemudian hasilnya adalah gas toksiknya 0, gas berbahayanya 0, oksigennya 20%, lalu berita acara ditandatangani oleh yang melakukan pengetesan, dan kemudian oleh supervisor safety atau apa, nah itu juga ada cukup. Oke, ada pertanyaan lain? Pak Saing, Pak Jainuddin, Pak Dwi? Cukup mewakili kita. Oke, nanti besok kita pertemuan terakhir, siapin pertanyaan-pertanyaan untuk keseluruhan materi ya, supaya kita bahas sampai tuntas. Oke, nanti terutama pas uji kompetensi udah siap nih. Yang penting uji kompetensi dulu lulus, kalau nggak dapat sertifikat penting. Siap-siap Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Rasul, Pak Saing, Pak Jainuddin, dan Pak Dwi. Semoga tetap stay healthy ya, tetap sehat, tetap semangat. Sesuai jam lagi ya besok. Kita ketemu lagi jam 12.30 besok ya. Baik, terima kasih dan selamat siang Pak. Ya.